5, 4, 3, 2, 1. All system ready. Halo teman-teman, selamat datang di Bincang Santuy. Asik. Nah sih, first impression kamu pas waktu masuk Politeknik Negeri Madiun? First impressionku ya, pandangan pertama. Waktu tes SNMPTN gitu. Kan rumahmu deket sama kampus satu, gak tahu masa. Cukup mengasah mental sih. Iya, malu banget sih asli. Bener-bener, masih di mode wait and see gitu. Nungguin dulu. Oke, selanjutnya aku mau tanya lagi nih ke Dimas. Bagaimana pengalaman UTS dan UAS selama kuliah? Oke, UTS sama UAS ya. Kebetulan aku juga udah ngalamin dua-duanya. UAS itu UAS semester 1 sih. Dan UTS juga udah 2 kali. Ini kebetulan kita baru selesai UTS semester 2 ya. Iya, benar. Jadi kalau pertama kali UTS sih UTS semester 1 sih aku shock. Karena metode UTS tiap dosen itu berbeda-beda gitu. Iya, benar banget. Ya kan, ada yang UTS-nya tuh lisan langsung gitu. Pak Rino tuh akuntansi tuh lisan langsung. Ada juga yang praktek gitu, kita suruh membuat something gitu ya. Lalu ada juga yang tugasnya tuh tugas mengerjakan gitu, teori gitu. Kayak yang kita datang ke kampus tuh pengantar bisnisnya Pak Dodi ya. Iya. Ya itu kayak kita ngerjain langsung gitu kan. Menurutku sih masalah yang terkait dengan teori ya, tugas-tugas yang teori UTS itu aku nggak mengalami kesulitan sih, masih bisa menyesuaikan. Tapi mungkin kalau yang UTS mata kuliah praktek tuh aku masih agak sulit sih. Karena waktu itu inget banget waktu UAS tepatnya. Yang UAS PTI itu suruh buat PrestaShop ya waktu itu. Iya, PrestaShop. Nah, PrestaShop tuh bener-bener aku masih bingung gitu, nggak bisa. Dan kalau mungkin Alif inget tuh, sampai hari terakhir aku masih WA Alif tanya-tanya ini itu gitu. Karena emang itu aku belum selesai, nggak bisa sampai ditelepon dosen gitu. Kayak gitu sih. Tapi mungkin semakin sekarang udah lumayan bisa menguasai gitu sih. Kalau menurut Alif itu gimana UTS sama UAS nih? Kalau aku sih kebalikan dari Dimas ya. Kalau Dimas kan lebih unggul di teori, dan kalau aku itu lebih unggul di praktek. Oh gitu, mungkin, ya. Mungkin gara-gara aku dari SMK ya. SMK kan banyak prakteknya dibanding teori. Ya, itu pengaruh banget sih, karena dulunya Alif dari SMK gitu, Ya, kalau mata kuliah praktek ini lumayan jago gitu. Kalau aku sendiri karena basicnya SMA yang mungkin prakteknya itu lebih sedikit ya dari SMK, aku agak kesulitan di mata kuliah praktek, sedangkan di teori aku lumayan bisa gitu. Jago banget Dimas kalau teori ini. Enggak jago Alif. Aku mau tanya lagi nih Dimas. Matkul yang paling UTS atau UAS-nya yang paling susah apa itu? Menurut Dimas, kalau menurutku sih ya itu PTI sih yang buat PrestaShop, bener-bener itu. Iya sih, aku juga ngerasa kayak sulit gitu sih. Ya, bukan sulit ya, gimana ya, kayak ribet gitu sih. Iya, ribet gitu. Dan lumayan rumit gitu loh tugasnya. Iya, rumit. Walaupun tuh bener-bener deadline-nya kita udah dikasih 2 minggu gitu, udah lama. Tapi gimana 2 minggu tetap aja nggak bisa gitu. Nggak bisa. Tapi alhamdulillah sih itu waktu itu di akhir-akhir gitu, akhirnya bisa. Ya walaupun mungkin kurang maksimal lah ya. Ya, gitu. yang penting Apalagi selesai gitu aja. waktu itu aku lagi ada di luar kota gitu. Dan aku lebih sering WA ke Alif gitu, sampai banget aku malam-malam tuh ditelepon sama Pak Nanang ya, dosen kita ya. Iya, Pak Nanang. Pak, aku kayak ditelepon, kayak dibimbing, ini dulu Mas, ini kayak download dulu ininya, ini kayak gini gitu. Tapi alhamdulillah sih, maksudnya dosennya juga pengertian gitu loh, masih tahu kayak bimbing gitu loh, bukan dosen yang nggak mau tahu pokoknya kamu harus jadi gitu. Benar banget. Kalau Alif gimana mungkin kalau UTS ini mata kuliah yang menurut Alif tuh paling susah gitu buat Alif? Susah. Kalau aku sih ya teori itu sih yang paling susah. Apa dong? Mata kuliah apa spesifiknya? Ya pokoknya teori sih, kayak teori. Iya, teori. Kayak yang apa Pak Dodi itu? Oh, pengantar bisnis itu ya? Ya, pengantar bisnis, terus akuntansi Pak Rino itu susah juga. Itu cuma satu pertanyaan sih. Tapi emang bener itu. Kalau buat yang nggak paham juga nggak tahu, nggak dapat nilai juga, mana pertanyaan cuma satu. Iya. Kayak pertanyaannya itu plot twist gitu. Benar. Dan tiap orang beda-beda lah waktu itu pertanyaannya. Iya, benar. Yang bikin panik itu kan karena kita ujiannya lisan ya waktu itu, dan kita masuk satu-satu gitu loh di kelas. Bener-bener sekelas tuh cuma isinya
dosen ya Kak Rino sama kita gitu, teman-teman yang lain di luar gitu kan. Iya, Ingat benar. banget aku setiap ada yang keluar satu anak gitu langsung ditanya gimana tadi bisa Gimana apa gimana? enggak gitu. Susah nggak? Susah enggak gitu. Wah, ngeri banget sih itu. Terus menganu ya, kayak masuk sama keluarga itu cepet gitu loh. Bener. Jadi kayak baru masuk langsung keluar lagi. Itu ada dua kemungkinan. Yang pertama tuh emang anaknya bisa gitu. Jadi kayak ditanya Iya, kita mungkin. langsung jawab siap keluar. Atau kalau enggak dia sama sekali nggak bisa. Jadi dia masuk. Kayak saya. Nggak bisa, suruh keluar. Saya juga kayak gitu. Saya juga nggak bisa langsung suruh keluar. Aduh. Sama. Tapi bersyukur maksudnya kayak nilainya juga nggak terlalu jelek gitu sih walaupun waktu Iya. itu. Ya kan? Iya, benar. Gitu sih. Itu paling berkesan sih buat UTS dan UAS. Selebihnya mungkin standar sih ya, standar yang lainnya. Iya. Terus selanjutnya? Mungkin selanjutnya aku tanya ganti ya di pengalaman Iya. organisasi nih di Politeknik Negeri Madiun. Karena mungkin ada banyak ormawa, organisasi mahasiswa maupun UKM nih. Kalau aku boleh tahu nih, Alif ikut apa aja di Politeknik Madiun? Kalau aku sih lebih condong ke UKM ya. Karena aku tipe orang yang kurang suka ormawa gitu. Sukanya yang fisik kayak UKM gitu. Terus aku di UKM ikut di badminton sama taekwondo. Oh, dua gitu ya? Ya, terus di taekwondo aku juga jadi pengurus inti gitu, sekretaris lah. Oh, jadi apa? Sekretaris ya? Ya, sekretaris. Repot nih pasti nih. Wah, repot banget sih. Tapi nggak apa-apa. Demi CV yang baik di masa yang akan datang ya. Mungkin emang perlu pengorbanan dulu nih waktu. Iya. Nggak apa-apa. Iya, benar. Kalau di badminton sendiri gimana nih? Kalau badminton sih ya lancar-lancar aja sih. Aku juga suka gitu. Oh, gitu. Kebetulan dari kecil kan juga sering main badminton sama kakek gitu. Oh, gitu. Ya. Ya berarti benar sih kalau ikut kayak UKM gini tuh yang berdasarkan minat kita gitu. Jangan ikutan temen gitu loh. Jangan kayak temen kita ikut ini, wah ikut gitu. Ya gimana, itu kan kesukaan temen, belum tentu kita juga suka gitu ya. Iya, tapi jujur ya, aku dulu itu mikirnya juga gitu. Kayak ikut UKM yang temen ikutin gitu loh. Oh gitu. Terus tapi akhirnya enggak ya? Ya, akhirnya aku mikir, aduh ini ada UKM yang aku pengeni gitu ya. Terus akhirnya ya udah masuk ini aja, nggak ada teman nggak apa-apa gitu. Terus akhirnya sekarang dapat teman baru. Iya, benar sip bagus. Terus kalau Dimas gimana? Ikut apa aja? Kalau aku sendiri sih cuman ikut dua ya. Aku mungkin cerita yang satu tuh UKM, satunya Ormawa. Aku cerita yang UKM dulu deh. Kalau yang UKM aku ikut G Plasma. Jadi G Plasma itu kayak UKM jurnalistik gitu di Politeknik Negeri Madiun. Mungkin karena aku tuh orangnya suka kayak yang bidang menulis, terus selalu melaporkan dalam arti report ya gitu. Kayak report suatu berita gitu kan. Makanya aku kayak gabung aja di jurnalistik ini, dan kebetulan aku di sini jadi divisi editor yang seperti tugas itu mengkoreksi ejaan gitu. Karena gimana ya, aku tuh paling suka banget gitu loh, kayak saking perfeksionis terhadap tulisan gitu. Ya bukannya sok-sokan ya, tapi kayak setiap baca tulisan tuh aku bener-bener baca susunan kata, susunan kalimatnya gitu kan. Karena kayak aku tuh mikirin ini tuh harusnya bisa lebih pas seperti ini gitu, kayak ejaannya juga gitu. Makanya aku di sini jadi divisi editor seperti itu sih. Kalau yang di Ormawa aku ikut di HMJ. Jadi HMJ itu himpunan mahasiswa jurusan di administrasi bisnis. Sebenarnya itu untuk himpunan mahasiswa kan ada dua jenis ya, ada himpunan mahasiswa di tingkat jurusan dan juga di tingkat prodi. Dan kebetulan aku di situ milih himpunan mahasiswa jurusan. Sebenarnya salah satu alasannya itu mungkin karena lingkupnya yang lebih luas gitu. Mungkin di Hima Prodi kan hanya menaungi terkhusus pada prodi-prodi tertentu. Ya, sedangkan kalau di himpunan mahasiswa jurusan gitu kayak lebih luas jangkauannya antar prodi gitu. Di situ aku juga dapat teman-teman yang dari luar prodi, jadi prodi bahasa Inggris ya yang satu jurusan sama kita. Oke, kalau di HMJ. Kalau di HMJ aku sebagai staf di divisinya PSDM, pengembangan sumber daya manusia. Kalau boleh tahu itu ngapain aja PSDM? Kalau PSDM itu lebih kayak pengembangan terhadap organisasinya gitu, terhadap internalnya gitu loh. Jadi kayak mungkin bagaimana kita gimana ya? Suatu organisasi itu kan pasti ingin mengembangkan kayak jurusannya gitu kan, kayak di lingkup jurusan, terus di Hima itu juga ingin mengembangkan di tingkat prodinya. Sedangkan kita di PSDM itu kayak lebih
menampung aspirasi-aspirasi gitu yang sifatnya itu mengembangkan gitu loh. Jadi selain mengembangkan skill, mengembangkan apapun pokoknya gitu. Di internal sendiri itu juga gitu. Jadi kayak skill-skill dari pengurus itu ada agenda khusus pokoknya dari PSDM gitu. Seperti event-event seperti itu sih mungkin. Wah, gila banget sih itu. Terus lanjut ke topik berikutnya ya. Oke, boleh. Bagaimana tadi kan udah semester 1 kan ya. Benar. Sekarang saatnya ke semester 2. Bagaimana pengalaman Dimas mengenai matkul dan dosen di semester 2? Aduh, matkul dan dosen semester 2. Bentar, aku mau buka catatanku dulu nih buat matkul kita apa aja di semester 2. Terus ada juga dosen kita yang sama dari semester 1 ke semester 2. Iya, benar. Jadi kayak dosennya sama ya, cuma matkulnya aja yang berbeda. Iya, benar. Oke, benar. Mungkin kita bisa bahas satu-satu lagi ya, kayak yang tadi Ya, di boleh. Mungkin dari pertama nih, bahasa Indonesia dengan dosen Bu Yani. Gimana kalau menurut Alif sendiri ya? Dosen baru nih ya. Alif sih. Dari Bu Yani gimana nih? Kalau Bu Yani ya, gimana ya? Kalau untuk dosennya sih enak-enak aja ya. Cuman kadang aku kayak kalau Dimas gimana? Kalau aku terkait dengan mata kuliah bahasa Indonesia nih, jujur aku orang Indonesia tapi bodoh bahasa Indonesia. Bener-bener aku bodoh banget. Bener. Aku dari dulu nilai bahasa Indonesia aku lebih rendah dari bahasa Inggris. Bener dari SD, SMP, SMA bahasa Indonesia aku nggak pernah bener gitu loh maksudnya. Bukannya sombong gitu ya, tapi kayak kenapa nih aku bahasa Inggris lebih bagus? Menurutku memang bahasa Indonesia tuh lebih sulit gitu, lebih kompleks gitu loh, ya kan? Mungkin kalau bahasa Inggris tuh sekedar kita udah bisa mentranslatekan tuh lumayan lancar sih gitu. Ya, aman gitu. Pembelajarannya. Kalau bahasa Indonesia tuh, aduh lingkupnya lumayan luas dan jujur aku sendiri tuh dari dulu kurang paham dan kurang menguasai juga. Jadi di mata kuliah ini sama sih kayak Alif, tapi aku semakin sekarang tuh mencoba kayak ya memahami lah gitu dari penjelasan dosennya gitu, tetap berusaha memahami sih. Kalau dari tugas-tugasnya sih mungkin beliau sering ngadain kuis ya. Ya, benar. Bu Yani sering mengadakan kuis untuk mata kuliah bahasa Indonesia dan saya cukup gimana ya, nilainya tuh cukup random gitu loh, karena mungkin kalau kita nggak memperhatikan mata kuliah saat itu pun saat kita ngerjain kuis bener-bener nilai itu kayak jatuh gitu. Ya, benar. Tapi juga pengaruh sama sinyal sih, karena kita kan kuisnya kan langsung. Ya, itu bener banget sih sinyal gitu. Iya. Penting banget. Oh ya, mungkin buat teman-teman yang tahu ya, kita buat acara bincang satu ini salah satunya nih tugas ini. Kita nih tugas setelah MTS ya, tugas keterampilan berbicara gitu dari mata kuliah bahasa Indonesia. Namanya itu Bu Yani itu memberikan pilihan gitu. Kita bisa boleh buat video, seingatku tuh minimal 5 menit. Yang penting tuh kita berbicara kan gitu kan. Ya. Boleh daily vlog, boleh juga MC, boleh juga pidato gitu kan. Aku waktu itu langsung kepikiran Q&A. Aku sudah kepikiran aku mau ngajak si Alif. Terus Alif juga dia kepikiran mau bikin podcast gitu kan. Ya. Kira bener kita berdua akhirnya barengan nih bikin. Udahlah nggak usah mikirin waktu minimal 5 menit, kita udah waktu minimal. Kita bikin maksimal aja kita sebisanya berapa menit gitu. Meanwhile, kita buat acara-acara bintang satu ini. Itu sih salah satunya untuk memenuhi mata kuliah bahasa Indonesia. Mungkin kalau pastinya sih ya, Bu Yani kan menonton video ini, saya mohon izin Bu, saya membuat tugasnya bersama dengan Muhammad Alif, jadi saya membuatnya berdua langsung Bu. Tapi nanti untuk video ini tetap akan diposting di 2 YouTube, yaitu YouTube saya dan juga YouTube-nya Muhammad Alif itu Bu. Dengan cara dibagi 2 part ya? Iya, benar-benar juga. Part 1 ada di channelnya Dimas, part 2 ada di channel saya. Ya, benar-benar. Oke, lanjut di mata kuliah selanjutnya ya, kecepatan mengetik. Aduh, gimana nih kalau Alif kecepatan mengetik nih? Jujur ya, aku kalau kecepatan mengetik sih suka-suka aja sih. Karena emang aku dia udah pro. Aduh, enggak sih, kalau pro enggak. Cuman bisa lah kalau saya. Kalau Dimas gimana? Bisa ya, bisa ya saya. Itu nilainya 100 Alif. Ya saya tuh nilainya 100 gitu. Enggak gitu. Setiap tes gitu 100 terus sampai aduh inget banget nilai belum UTS dia tuh 1 deret 100 semua. Aku sih balik lagi tadi kan aku udah sempat menyinggung aku kalau masalah mata kuliah praktik itu aku lumayan lemah gitu ya. Untuk awal-awal sih inget banget aku
mata kuliah ini tuh nggak menguasai banget sih. Ingat banget aku waktu mata kuliah pertama Ya, dibentak dosen, mungkin inget nggak? iya Gara-gara inget mungkin banget kayak sih. performa aku tuh masih kurang bagus gitu. Hasilnya juga masih kurang bagus gitu. Akhirnya tapi semakin hari mungkin aku lumayan belajar sih ya sekarang. Kayak jadi lumayan udah bisa walaupun nggak sejago Alif gitu ya, walaupun nggak Wah, sejago Alif tapi setidaknya aku udah lumayan bisa mengikuti gitu, nggak kayak yang pertama. Mungkin Alif sendiri juga tahu nih perkembanganku yang pertama ya salah apa sampai sekarang gitu. perjuangannya gila banget sih. Iya, Dulu pas pertama-pertama kayak setiap menit itu dibentak terus gitu. iya Terus akhirnya bener itu. Aduh, sekarang bijinya nilainya bisa minimal 90 gitu. ya udah Hebat banget. lumayan lah ya. Udah, Lumayan lah, boleh itu. lumayan. Terus ya kecepatan mengetik, jadi ya seperti yang tadi aku bilang, kalau praktek-praktek gini aku agak lemah ya gitu. Lanjut ke mata kuliah selanjutnya nih, Business English nih. Itu Wah, bisnis Miss Inggris. Ita Permatasari. Gimana nih kalau menurut Alif? Kalau menurutku untuk dosennya ya, dosennya sih enak ya. Kalau misalkan kita bahasa Inggrisnya jelek gitu, nggak dinganu sih, kayak nggak gimana bilangnya ya. Kayak ya udah gitu loh. Kayak malah diajarin Gimana? gitu. Bisa diulang? Kayak misalnya kita disuruh baca bahasa Inggris gitu ya. Nah, terus cara baca kita itu kayak salah gitu atau mungkin kurang jelas gitu ya. Terus sama Miss Ita itu kayak ya udah gitu loh. Oh iya benar-benar. Jadi kayak seperti yang bilang Alif ya, Miss Ita tuh kayak orangnya tuh bukan, walaupun kita mungkin kan masih tahap belajar gitu ya, Ya, tapi tetap ada kekurangan lah ya dalam mata kuliah ini, apalagi bahasa Inggris. Seringkali kita itu diminta untuk mempraktekkan gitu, mungkin membaca atau menjawab pertanyaan gitu dalam bahasa Inggris. Dan juga sebagian besar dari kita mungkin masih kurang baik ya dalam bahasa ya, Inggris ya, baik pronunciation-nya maupun tata bahasa atau grammar-nya gitu kan. Tapi mungkin kita tuh bukan orang yang langsung menyalahkan itu, tidak, tapi tetap ya. mengapresiasi gitu. Setiap anak tuh Bener-bener tuh. menurut gue bagus banget sih itu, kayak mannernya Bu Ita tuh kayak sangat, Iya, ya kan, bagus banget iya itu. benar. Setiap kita habisan tuh selalu bilang terima kasih, diapresiasi, lalu Miss kita tuh memberikan kayak yang benar tuh seperti ini, atau itu kalau itu sudah benar apa belum gitu. Jadi bukan kita kayak salah itu, bukan kayak gitu. Iya, Jadi kayak betul enjoy banget aja, sih. walaupun mungkin teman-teman yang belum terlalu bisa di bahasa Inggris itu tetap masih enjoy gitu ya. Ya, masih pede gitu lah. Masih pede. Nah, karena itu juga bahasa Inggris juga jadi salah satu mata kuliah favorit aku nih. Sama. Asik sih. Gimana nih, lanjut nih? Ya, lanjut aja. Mata kuliah manajemen perkantoran modern, kayaknya nih manajemen perkantoran modern. Nah, kalau aku denger nih harusnya nih si Alif udah paling jago nih. Wah, Tahu tadi SMK-nya tuh dari perkantoran ya tadi. ya. Iya, pastinya nih Alif udah lebih jago. Di sini dosennya adalah Bu Mia, Ibu Sri Miatun. Gimana kalau menurut Alif nih terkait mata kuliah manajemen perkantoran modern yang pastinya udah linear nih sama jurusan Alif di SMK? Kalau aku sih sebenarnya juga nggak jago-jago banget sih. Cuman ada lah beberapa bab yang aku bisa gitu. Cuman ada juga beberapa bab yang nggak bisa gitu. Oh gitu. Jadi kayak mungkin gini ya, kalau dari teman-teman SMA kan belum pernah tahu sama sekali gitu ya. Ya. Mungkin dari jurusan lain tuh, dari SMK yang jurusannya lain tuh belum pernah tahu materi ini sama sekali. Tapi mungkin Alif tuh udah sedikit lebih tahu daripada teman-teman yang lain gitu ya. Jadi mungkin tinggal menyesuaikan gitu ya, Alif ya. Iya, benar banget. Terus kalau Dimas gimana? Kalau aku sih ya tadi yang aku bilang ya, karena aku belum tahu sama sekali ya terkait mata kuliah ini. Tapi mungkin ini kan masih berhubungan dengan mata kuliah semester 1 manajemen ya. Iya. Manajemen itu Bapak Ta'ali dulunya, lalu dilanjut dengan manajemen perkantoran modern. Ini mungkin masih yang di awal-awal aku masih bisa nyambung sih dengan materinya. Yang terkait dengan manajemen, mungkin juga ada materi-materi baru terkait manajemen perkantoran ini, tapi insya Allah sih aku masih bisa mengikuti gitu. Dan mata kuliahnya juga ringan sih ya. Benar, tapi jujur Terus selanjutnya? Lanjut nih, aduh ketemu nih dosen lagi nih. Siapa tuh? Mata kuliah korespondensi bisnis nih. Wah, Bu Ina lagi. Nih, kita dosennya Bu Ina Syarifah yang sebelumnya di semester 1 udah ngajar kita di mata kuliah pengembangan diri. Dan mungkin kalau Alif Syadari nih korespondensi di sini tuh Rabu jam pertama ya. Dulu di semester 1 Bu Ina itu juga
Rabu di jam pertama gitu. Jadi kayak Iya. nggak ada perubahan gitu. Sejak semester 1 sampai semester 2 setiap hari Rabu pagi selalu ditemani dengan Bu Ina. Cuma beda mata kuliah ya. Menurut Alif Iya, gimana nih terkait materi korespondensi yang pastinya Alif tuh sudah lebih tahu karena sudah dari perkantoran gitu SMK-nya. kalau untuk materinya sih ya sama yang kayak dibilang Dimas tadi, di SMK sudah pernah dibahas gitu. Jadi di kuliah ini tinggal kayak Mengulang, review gitu ya. ya mengulang, terus kayak mungkin ada hal-hal yang baru gitu. Terus ada Gitu. ketentuan surat yang baru lagi. Terus untuk dosennya ya sama sih, masih enak ya. Enak, Sabar enak. Sabar dan juga friendly gitu. banget. Terus kalau Oke. Dimas? Kalau aku sih terkait dengan korespondensi, seingatku pertama kali kita masuk korespondensi di semester 2 itu kita masuk offline ya, ketemu sama Bu Ina langsung ya. Iya. Iya kan? Iya, Itu asik banget sih dosennya, emang bener-bener friendly dan kayak humble banget itu sama mahasiswa yang lainnya. Enak banget, materi-materinya itu korespondensi kan terkait surat menyurat ya. Iya. Walaupun aku dulu itu di SMA, maksudnya bukan jurusan perkantoran seperti Alif ya, seperti Alif yang SMK perkantoran, tapi aku lumayan sudah tahu karena dulunya aku pernah ikutlah organisasi di SMA itu dan jadi sekretaris dan juga mungkin sedikit tahu gitu tentang surat-surat dan juga apa namanya struktur-struktur surat gitu. Jadi aku mungkin udah sedikit tahu, jadi masih bisa mengikuti mata kuliah ini. Dan seperti yang aku bilang tadi, dosennya juga asik, enak, penyampaiannya tuh jelas, seperti itu sih terkait korespondensi. Dan aku inget banget waktu masuk offline pertama, Alif tuh udah bawa buku tuh, buku catatan zaman SMK. Gila tuh, dalamnya udah lengkap, surat apa aja ada. Iya, Ya kan? bener banget sih, iya. Ya bener, jadi kayak Bener. bener Alif di situ tuh udah pro banget pastinya terkait mata Aduh. kuliah ini. Dan Oh ingat ya, banget kala itu Alif tuh ngomong gini, wah seneng banget sama dosen ini, fashionable gitu. iya bener banget. Ya kan? Iya, itu adalah nganu sih, kayak hal yang kusuka dari Bu Ina gitu. Pasnya gila banget sih, so bagus Iya banget. bener-bener. Lanjut kali. Ya, lanjut. Hari Rabu, aduh, mata kuliah ini nih. Kita tadi baru aja nih, jadi sebelum kita rekaman video ini, kita habis mata kuliah ini. Kebetulan kita rekaman ini di hari Rabu ya, jadi Ya, tadi pagi juga kita habis mata kuliah Bu Ina, korespondensi bisnis, dan juga siang yang tadi, tepat sebelum kita rekaman itu, mata kuliah etika profesi administrasi dengan dosen Bapak Ridho Alif. Gimana menurut Alif nih terkait materi-materi dan mata kuliah etika profesi administrasi? Kalau untuk dosennya sih enak ya, sabar gitu. Cuman kan metode pembelajarannya kan mungkin kayak kelompok terus presentasi gitu ya. Nah, terus waktu presentasi itu, waktu kita bicara kadang kayak di skip gitu. Jadi kayak, aduh kesel banget sih gitu. Dan misalnya kita udah mempelajari materi ini, tiba-tiba di skip gitu. Ya, itu nggak enak banget sih. Ya. Terus kalau Dimas gimana? Ya kalau aku sih bener ya, kalau yang sama dikatakan Alif tadi, dosennya sih enak, santuy gitu, bukan dosen yang kayak galak gitu. Ya, santuy. Ya santuy, enak gitu, santai cara mengajarnya. Tapi mungkin dari aku sih metode belajarnya ya, yang dari aku sendiri tuh kurang masuk gitu. Karena kita kan dibagi materi per kelompok, sedangkan mungkin aku tuh masih kurang jelas penjelasan dari kelompok lain, dan itu mungkin udah terskip gitu. Jadi mungkin aku tuh tahu materi yang aku buat, yang itu dari kelompokku, tapi kalau dari kelompok lain mungkin aku kurang tahu. Iya, benar banget. Tapi mungkin kalau sama belajar sendiri tetap masih bisa mengikuti, karena ini tuh sifatnya bukan mata kuliah yang sulit menurutku. Iya, masih ringan lah. Yang masih bisa kita pelajari sendiri gitu. Karena ini kan juga nganu kan, mata kuliah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Iya, benar-benar Pak. Etika. Dan kebetulan dosen kita nih, Bapak Ridho nih, bukan orang asli Madiun ya, bukan orang Jawa. Beliau adalah orang Kalimantan kalau nggak salah ya. Iya kayaknya. Iya, orang Kalimantan. Jadi mungkin beberapa mahasiswa ada beberapa yang kaget dengan kulturnya mungkin ya, cara bicara atau bagaimana. Tapi saya sih masih bisa, menurutku masih bisa dimaklumi sih. Gitu. Itu aja sih. Mau lanjut? Oke, lanjut. Mata kuliah selanjutnya pengolah data 1 nih dengan dosen pengampu Bapak Heri Marianto. Wah, Excel. Gimana nih Alif nih? Pastinya juga udah pro nih karena
dulunya SMK perkantoran nih. Bener-bener Alif nih, setiap mata kuliah yang linear gitu sama SMK-nya gitu pasti dia udah paling pro. Gimana nih? Ya sebenarnya nggak pro juga sih. Kalau untuk Excel sih aku udah ada basic dikit-dikit ya. Cuman kalau misalnya rumus-rumus kayak ya pokoknya rumus gitu masih agak susah sih. Terus untuk dosennya sih ya enak-enak aja sih menurutku. Enak. Enak. Terus kita setiap kali dikasih tugas kan ya? Iya, tiap mata kuliah kasih tugas dan sebelumnya dikasih kayak bimbingan dulu gitu loh. Kalau Nah. paginya dikasih kayak bimbingan pengerjaannya tuh gimana, tapi tetap pengerjaannya nanti mandiri gitu. Nah justru kalau menurut aku sih itu malah mudah sih ya, mudah dipahami kalau menurutku ya. Efektif, ya. Ya, kalau Dimas gimana? Kalau aku sendiri ya, kebetulan walaupun aku tuh orangnya nggak jago-jago amat akuntansi. Nggak jago-jago amat masalah Excel, jadi aku sering sih minta bantuan sama Alif terkait Excel ini. Karena mungkin dia udah jago banget ini. Tapi menurutku masih bisa dipelajari mandiri sih untuk materi-materi dari pengolah data ini. Karena mungkin cuman melingkup sementara ini materi kita tuh masih di Excel ya, jadi kayak jadi di Excel ini setidaknya masih bisa dikuasai sih sama aku. Gitu sih. Sama-sama. Terus selanjutnya? Mata kuliah selanjutnya Pancasila nih. Pancasila dosennya masih sama seperti dosen semester 1 kewarganegaraan. Dan juga mata kuliahnya nih masih linear dari mata kuliah semester 1 ke semester 2. Dosennya itu Bapak Rulianas Ramadan. Gimana? Kalau aku sih no comment lagi ya terkait ini. Masih metodenya sama seperti semester 1 tadi. Dan juga dosennya enak. Udah gitu sih kalau dari aku no comment lagi. Kalau aku juga sama sih. Masih tetap nggak paham sih. Soalnya emang aku kurang tertarik kurang bisa maksudnya. Jadi sama aja nih. Jadi kayak nggak ada perubahan kamu dari semester 1 ke semester 2. Wah ini jadi lebih paham. Itu nggak. Cuma ya ada paham sedikit lah. Sedikit-sedikit paham gitu. Gitu. Ya. Tapi nggak kayak yang akuntansi tadi kan. Ini bener-bener nih akuntansi si Alif jago nih semester 2. Gila. Enggak gitu. Jago. Cukup bisa. Pancasila sih gitu ya. Ya. Oke, lanjut deh kalau gitu di mata kuliah komunikasi bisnis nih. Kebetulan dosennya juga sama dengan dosen di semester 1 mata kuliah dasar-dasar administrasi yaitu Bapak Sugiantoro. Menurutku juga no comment lagi ya seperti Bapak Rulianas tadi karena metodenya juga masih sama, namun yang berbeda mungkin kalau di semester 1 tuh masih teori, kita seluruh mata kuliahnya tuh teori dasar administrasi, sedangkan ini kan mata kuliah praktek tuh. Jadi kayak selang-seling gitu. Di minggu ini kita belajar teori, minggu depannya praktek, teori ya, praktek. benar. Tapi tidak berbeda jauh lah pokoknya dari yang semester 1 masih sama gitu. Cuman bedanya di mekanisme tugasnya aja yang berbeda. Kalau dari Alif gimana mungkin menanggapi mata kuliah komunikasi bisnis ini? Ya sama aja sih. Dosennya juga masih sama kan. Masih sama-sama enak. Cuman untuk tugasnya nih yang lumayan menguras tenaga. Tugas apa dulu nih? Teori apa praktek? Tugas praktek lah. Tugas praktek lah ya. Nah, kalau teorinya kan masih sama kayak semester 1 gitu. Ya, bener kelompok kalau teorinya ya. Ya. Dan kebetulan kita satu kelompok lagi. Nah, dan presentasi pertama lagi, astagfirullah, gila. Dulu dasar administrasi juga presentasi pertama, terus ini juga presentasi pertama lagi di komunikasi bisnis di dosen yang sama gitu ya. Iya, bener banget sih. Terkait tugas praktek, bener sih emang sih. Dan kita berdua nih lumayan kayak kaum deadline gitu. Iya, deadline. Ingat banget aku tugas yang minggu lalu, berarti itu nggak perlu dicontoh sih itu. Minggu lalu kita ngerjain itu sampai deadline hari terakhir, malam, jadi kayak deadline itu jam 11.59 ya. Aku mengumpulkan itu sekitar 11.56 atau 57 gitu. Bener-bener tinggal 2-3 menit kita baru ngumpul. Alif juga masih benerin filenya waktu itu. Aku malah lebih berapa menit itu. Ya cuma lebih berapa menit, kayak rasanya tuh antara menyesal dan gimana gitu. Iya bener banget. Aduh, gila sih itu. Tapi itu juga karena karena jaringan juga kan. Iya benar-benar karena jaringan juga. Gimana ya? Ya tapi mungkin masih bisa dimaklumi lah ya, karena kan bukan yang terlambat berapa hari. Iya benar. Cuman beberapa menit gitu. Benar. Itu sih dari komunikasi bisnis aku no comment lagi sih. Sama aja kayak semester 1 di mata kuliah dasar-dasar administrasi. Lanjut ke
lanjut ke mata kuliah selanjutnya yaitu akuntansi 2 nih. Wah, Tuh, ini akuntansi. lanjutannya dari semester 1, akuntansi ke-1. Dan dosennya juga sama, Bapak Rino Risanto. Jadi kalau dari aku sih no comment karena masih sama. Cuman menurutku di semester 2 ini aku lumayan sedikit lebih paham dari semester 1 karena aku Ya sudah sama-sama. tahu bagaimana tuh sebenarnya metode belajarnya Pak Rino gitu. Jadi kayak aku udah bisa menguasai materi-materi di semester 2 daripada yang dulu di semester 1 gitu. Kalau dari Alif sendiri gimana? Sama sih. Terus menurutku juga materi dari semester 2 ini lebih gampang daripada semester 1. Benar. Jadi kayak masih bisa nganu lah. Aku masih bisa ngikutin lah. Kalau di semester 1 kan susah banget itu. Susah ngikutinya. Gitu sih. Udah kali Terus kita lanjut ke pembahasan terakhir kita nih terkait pendapat mengenai tugas yang diberikan selama semester 2 nih. Kalau menurut Alif gimana nih pendapat tugas selama semester 2? Tugasnya sih mungkin ya masih sama kayak semester 1 ya. Hampir Masih ada sama presentasi, ya, hampir sama. Cuman bedanya ya di Kombis ya. Benar. Ya mungkin bedanya di situ doang sih. Tugasnya kayak buat surat-surat gitu, tapi bentuknya laporan. Terus gitu doang sih. Kalau Dimas? Kalau aku sih menanggapi tugas-tugas di semester 2 itu juga nggak beda jauh ya dari tugas semester 1. Mungkin paling bedanya di semester 2 tuh konsentrasi tugas praktek itu lebih banyak dari semester 1. Benar. Karena kebanyakan kita di semester 1, bukan kebanyakan ya. Ya emang kebanyakan di semester 1 itu tugas-tugasnya itu masih tugas-tugas teori gitu. Ya. Mungkin kalau praktek seingatku cuman kayak pengolah kata dan komunikasi dan juga pengantar teknologi informasi ya, PTI ya. Iya. Sedangkan di semester 2 ini lebih banyak gitu mata kuliah praktek gitu. Jadi menurutku cuma bedanya itu sih. Jadi kayak transisi antara dulunya semester 1 itu kita baru ke teori-teori, sedangkan di semester kedua ini tuh lebih banyak mata kuliah praktek gitu aja sih. Benar. Kayaknya udah ya. Pembahasan kita cuma sampai itu aja ya. Iya, sampai itu aja. Oke, mungkin kali ini aja sih di episode 1 bincang santuy ini. Nggak kerasa ya, tiba-tiba udah penutupan aja. Ya, ini udah ada 5 menit belum sih pembahasan kita, karena jujur kan kita dikasih tugas nih minimal 5 menit, nggak tahu nanti apakah kurang dari 5 menit apa gimana, atau kita rekaman ulang, tapi semoga aja ini udah lebih dari 5 menit. Ya. Mungkin ini aja sih buat teman-teman atau adik-adik mungkin yang masih penasaran terkait Politeknik Negeri Madiun atau apapun, bisa tanya nih di kolom komentar apapun deh. Barangkali nanti ada bincang santuy episode 2, karena di episode 1 ini nanti juga akan diupload di 2 YouTube ya, ingat ya. Jadi di part pertama ada di channel tuh Dimas juga, dan juga di kedua ada di channelnya Alif, yaitu Muhammad Alif. Itu sih. Ya mungkin itu aja ya yang bisa kita sampaikan. Bener. Anjay, udah kayak orang presentasi. Ya gimana jiwa-jiwa administrasi bisnis gini ya. Iya benar, kita akan sebagai mahasiswa administrasi bisnis ya. Udah, mungkin gitu aja sih dari kita. Silahkan Alif ditutup. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin jika ada kekurangan atau mungkin ada kritik saran bisa di kolom komentar ya. Atau mungkin mau request episode 2? Request episode 2 mungkin saja. Mungkin nanti ada bintang tamu. Kita nggak tahu juga ya. Mungkin kita bisa datengin bintang tamu dari adik-adik yang lolos SNMPTN nih mungkin. Bisa. Itu aja kali ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Udah 3 kali kamu. Udah deh, sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa like.